Bilang nantilah. Loh, siapa record tuh? Oh, masuk lagi sudah. Oh iya kan. Maaf, laptopku mati tadi. Pantesan Tadi, tiba-tiba. tadi tak pikir jangan-jangan sudah nggak mau ditanya ini. Tiba-tiba bilang. Ya Makanya loh, ampun. baru aja Kakak Iva minta recordnya. Kok recording stop ini? Aduh. Kemudian Ada untuk apa ini? kalau kita ingat yang Prof Hari video yang aku upload itu kan, dia juga menjelaskan linearitas. Dia pakai yang ini, iya kan? Nah, itu saya benar-benar lupa cara kalau yang itu. Cari di Lihat YouTube, catatan kok masih bingung saya. cari di Ah, YouTube. Dan ini untuk menyimpulkannya hanya tinggal kita lihat kalau di sini kelihatan ada garis lurusnya itu berarti ada hubungan linear antara masing-masing pasangan variabel dependen untuk masing-masing grup variabel independen. Karena harus ada hubungan linear, harus ada garisnya ini. Atau menggunakan cara yang ini juga ada di YouTube juga ada. Tuh. Ada lagi. Apa meneh ya tadi? Kalau Prof Jaslin, Prof Dirman, kalau Prof Jaslin itu mintanya skalanya efikasi diri 1 sampai 4 itu ditransform ke skala 1 sampai 100. Kan oh, angel. Kan angel banget. jangan-jangan nanti kan saya pakai 1 sampai 4 juga tuh yang motivasi. Jangan minta ke 100 juga. Tapi aku tadi bilang, kata Prof Hari itu nggak harus di... Kan Prof Hari pernah bilang tadi videonya itu, skala Likert itu tidak harus diubah menjadi skala 1 sampai 100. Aku udah bilang gitu. Kalau Prof Hari itu enggak, Prof, aku bilang. Prof Hari itu bilang skala Likertnya nggak harus diubah jadi interval 1 sampai 100, aku bilang gitu. Kayak Prof Jaslin bilang, oh ya udah. Besok kalau kalau Prof Jaslin meminta mengubah 14 menjadi 100, bilang aja kalau Prof Hari ngajarinnya nggak harus diubah. Itu. Siap. Kemudian untuk laporan tesisnya itu materi yang kita ajarkan kan mesti ditanyakan mereka. Kayaknya itu sudah menjadi apa ya, suatu kewajiban untuk menanyakan materi yang digunakan untuk penelitian. Jadi materinya itu menurut mereka harus ada di laporannya tesis kita. Jadi tidak hanya di modul ajar. Tapi materinya itu kita masukkan ke kajian pustaka. Kajian pustaka ketika kita membicarakan kan kajian pustaka misalnya Kak Hutma ini materimu apa? Kak Hutma. Sama. PBN terintegrasi ISD Materinya apa? terhadap zat dan perubahannya Pak. Perubahannya. Oh, oke. Maka zat dan perubahannya itu harus kita jelaskan secara detail di bab ini. Dua. Di Bab 2 ya? Di bab 2. Oh, dimasukin juga materi zat dan perubahannya di bab 2. Jadi tidak hanya masuk di modul ajar. Kan kita membuat modul ajar atau membuat LKPD yang di situ ada materi. Ternyata itu materinya itu mereka menuntutnya masuk di sini juga. Terus aku bilangnya, Prof, kalau materinya masuk di laporan tesis apa enggak malah tebal nanti tesisnya? Ya tebal itu enggak apa-apa, masuk
tesis harus tipis-tipis. Bal itu nggak apa-apa kalau memang dibutuhkan. Tuh. Ya aku, oh ya berarti saya Gitu. masukkan. Nambah Saya juga masukin sih di bab 2 dari kemarin memang diinformasikan gitu. Jadi katanya masukin tuh asam basa gitu. Cuma Enggak. nggak aku sebanyak-banyaknya. Aku tuh juga udah masukin toh, yang tak masukin itu hanya aspek IPAS-nya, kemudian deskripsi, tujuan pembelajaran, udah sampai itu. Tapi ternyata mereka itu minta materi-materi yang dibahas di modul ajar yang digunakan untuk mengerjakan LKPD itu masuk di materi sini supaya dosennya bisa paham materi apa sih sebenarnya yang digunakan untuk penelitian. Jadi ditambah materi di sini. Lalu Ada nggak Kak ditanya daftar isi ini ada di halaman berapa, ini ada di halaman berapa gitu ada? enggak ditanya. Terus apa lagi ya? Terus pembatasan masalahnya harus lengkap. Misalnya di sini kemampuan memecahkan masalah kami mengacu pada teori Polya gitu. Yang di dalamnya ada 4 dimensi. Dimensinya apa dijelaskan di situ. Jadi di pembatasan masalah ditambahkan itu ya Prof. Dirman. Nanti aku juga nambahkan itu. Pokoknya harus detail apa karena aku dulu lulusan UNY harus detail banget. Aku sampai mikir gitu. Kayaknya Kak Leni kemarin pas ujian itu nggak detail-detail banget, Pak. Dia revisinya hanya 1-2 hari langsung jadi lah. Aku ini revisinya oke banget harus nambah-nambah. Kemudian untuk manfaat penelitian itu dibuat singkat-singkat aja, nggak usah panjang lebar. Kalau aku sampai 2 halaman, dia mintanya hanya 1 halaman. Tuh. Apa mana ya? Terus untuk teori PBL misalnya gitu, Pak Pak Dirman, karena kita sama lah, mesti kok sana juga mikirnya ya rada podo. Teori-teori PBL itu ambil di buku siapa itu tidak hanya satu buku. Nah, aku kan hanya PBL siapa gitu tak ambil ke sini. Di sini hanya PBL-nya. Aku hanya ambil PBL-nya dari bukunya Sofyan Wakiran Kemaria tahun 2017 yang PBL itu terdiri dari sintak ini. Dia mintanya kalau teori PBL itu ambilnya dari 2 buku atau 3 buku gitu. Baru di bawahnya disintesis sehingga di penelitian ini kita menggunakan sintak yang ini. Tidak hanya bersumber dari satu buku, kemudian kita hanya ikut buku itu gitu enggak. Dia harus ada minimal 2 buku lah. Lalu apa lagi ya? Kemudian kayaknya pertanyaannya pada sama Prof Leni yang kemarin bahwa kita itu diminta menceritakan proses pembelajaran kita ketika PBL. Ketika PBL STEM, pembelajarannya itu diawali seperti apa, kemudian nanti langkah-langkahnya apa, siswanya mengerjakan apa, contoh contoh materi yang dikerjakan siswa itu apa, gitu. Jadi kita siap-siap ngomong ke contoh materi yang dikerjakan siswa. Kalau aku kan contoh materinya adalah eh, penyaringan air hujan untuk digunakan dalam rumah tangga. Itu nanti prosesnya gimana? Jelaskan. Salah satu materinya minta dijelaskan mereka. Kemudian
Untuk keterbatasan penelitian, yang dimaksud keterbatasan penelitian itu bukan, kalau aku kan penelitian hanya dilakukan di satu tema yaitu pemisahan campuran. Lah itu bukan keterbatasan penelitian, itu kamu membatasi sendiri. Kalau keterbatasan penelitian itu kamu melakukan penelitian, kemudian ada gangguan sehingga menjadi keterbatasan, itu baru keterbatasan. Kalau temanya hanya itu kan kamu sendiri yang menentukan tema, jadi itu bukan keterbatasan gitu. Jadi ini apa ya keterbatasan penelitianku ki aku ya ora ngerti. Kalau kan di sini ya tak omongke bahwa keterbatasan penelitian saya, kami tidak mengendalikan pengetahuan awal peserta didik. Lah nek kowe ora mengendalikan pengetahuan awal peserta didik, kowe kan wis kok rancang dari awal bahwa kamu tidak akan mengendalikan kuwi. Nek dirancang dari awal itu berarti bukan keterbatasan. Nek keterbatasan itu kamu melakukan sesuatu, kemudian di tengah-tengah ada gangguan sehingga ada hal yang dikurangi atau ditambah atau dilakukan perbaikan, itu baru keterbatasan. Nek tadi itu Budas memberikan contoh, misalnya ada satu siswa yang tidak masuk, itu kan tidak kamu sengaja, tidak dirancang dari awal. Nah, itu berarti keterbatasan. Nah, dari keterbatasan itu apa yang kamu lakukan? Misalnya siswanya di treatment tertentu supaya pengetahuannya sama dengan teman-temannya yang lain. Contoh keterbatasan itu seperti itu. Tuh. Itu yang keterbatasan. Karena kita harus menuliskan keterbatasan penelitian kita. Masa tidak ada keterbatasan. Di bab Kemudian berapa tuh? Kak di Agil, di bab bab mana? di bab 4. Akhir bab 4 itu ada keterbatasan penelitian. Oh gitu. Kemudian simpulan dan sarannya itu tidak ada tambahan dari mereka, nggak ada tambahan. Apalagi ya tadi? Pak Agil ditanya enggak waktu uji-uji yang tadi apa? Validasi-validasi empiris itu. Siswanya yang kayak apa yang dipilih untuk validasi sebelum dicobakan ke apa? Yang diteliti. Jawabnya adalah kita menentukan siswa untuk validasi empiris juga menggunakan cluster random cluster. Terus di luar sampel. Jadi harus ada kata-kata di luar sampel katanya Prof. Eli. Prof. Eli bilang harus ada kata-kata di luar sampel. Dan jumlahnya disebutkan berapa responden. Berarti kalau kayak kita milih apa kan kalau nggak salah punya Kak Agil tuh pernah tak baca siswa yang sudah pernah mengikuti pelajaran misalnya zat dan perubahannya. Berarti kita harus kalau kayak ini kan tahun ajaran baru nih misalnya kami jadi peneliti nih kan semester ini. Jadi berarti kita harus cari kelas yang sudah duluan bab itu dipelajari atau boleh anak kelas 2-nya, kelas 11. Kelas 11 boleh. Kelas 11 boleh. Oh, enggak harus kelas 10 juga ya? Enggak, yang kalau sudah kelas duluan. 10 berarti kita harus mengajarkan dulu. Pakai pembelajaran kontrol. Baiklah. Karena Kak untuk Agil, kalau uji untuk itu berapa samplingnya? Bebas minimal atau ada minimalnya? sampling minimal itu 20. Tapi nek saran saya jangan 20, harus lebih dari 90. Supaya sedikit yang gugur. Kalau sampelnya semakin sedikit, gugurnya semakin banyak. Oke, itu di luar sampling ya.
Iyalah, karena kan kita kan uji kan untuk kelas 12 misalnya ya, kelas satu tingkat di atasnya ya kan? Satu tingkat di atasnya boleh atau tingkatnya sama, tapi kita harus melakukan pembelajaran dulu di kelas tersebut. Oh, oke. Ya kita ambil satu tingkat di atasnya aja kali ya. Yang lebih mudah. Kan bisa dipakai semua kelas itu berarti. Iya, bisa. Tuh. Terus apa lagi ya? Cuma tadi itu ya paling yang aku nggak bisa jawab itu yang Bu Siti tanya efikasi diri sama percaya diri itu sama apa beda? Nggak pernah kebayang aku. Beda apa sama ya? Terus tak senyumi tok wae, terus ternyata dosenku itu ada yang WA aku. Sama. Ih, enaknya WA ya. Sempat buka WA-in. WA ya. Sempat buka WA tapi wes kebacot enggak tak woco, aku wes gur kebacot senyum-senyum sendiri. Akhirnya dosen yang tanya yang jawab bahwa sebenarnya itu sama. So sweet ya. Hmm. Terus tadi ada juga pertanyaan, kenapa Mas Agil ambilnya PBL bukan PJBL? Jawabnya apa, Pak Dirman? Suka-suka saya lah, Bu. Atau jangan ya kan Kak Agil kalau maju ujian tesis nggak lulus toh. Mm-mm. Nah, Gimana? itu tadi jawaban normatifnya apa itu? Jawab yang kenapa PBL nggak PJBL? Aku tadi jawabnya apa ya? Karena saya ingin, karena di awal bab 1 saya kan menyatakan bahwa peserta didik itu kemampuan memecahkan masalahnya itu kurang. Jadi bukan proyeknya yang kurang. Karena kemampuan memecahkan masalahnya itu kurang, berarti saya pakai PBL. Karena PBL itu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah menurut penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Ngono jawabku. Gitu ya. Hmm. Bisa lah untuk dicatat. Kakak Kan nggak Iva semua sudah PBL. muncul. Iya, tadi aku perjalanan. Dari mana, Nongkrong. Kak? Malam-malam. Nongkrong dia. Tak kira gara-gara malam Jumatan. Wih, malam Jumat Aduh. nongkrong horor. LDR aku nih, aku di kota, suamiku di desa. Ya Allah, susahnya, Pang. Sian. Makanya aku tadi nongkrong, jadi nggak fokus. Udah pulang nih aku. Siap mendengarkan Prof. Agil. Itu ya untuk 9 syarat itu tadi ditanya berulang-ulang terus sama dosennya. 9 syarat itu terpenuhi semuanya. Ya, mesti tak jawab. Tapi nggak hanya sekali dia tanya. 9 syarat itu terpenuhi semua ya. Tak jawab iya. Untuk 9 syarat Penting ya, penting ya 9 syarat. bola-balik ditanyain terus. Mungkin karena untuk meyakinkan bahwa manufanya bisa dijalankan dengan 9 syarat tadi. Terus terang untuk 9 syarat ini nek aku diminta jelaske langkah-langkah SPSS ketok aku ya lali nek ora delok langkah-langkah YouTube. Karena aku Sama lah. ngerjainnya juga dari YouTube. Meskipun nanti di laporan kita itu kita nulisnya bukan dari YouTube. Misalnya di sini univariat outlier diuji menggunakan SPSS 20 box plot menurut buku karangan Islam tahun 2020. Tetap harus ada gitu-gitunya. Padahal kita lihatnya dari YouTube. Tuh. Kesimpulannya, pokoknya maju ujian tesis pasti lulus ya Pak Agil. Insya Allah pasti lulus. Tergantung nilainya Apalagi nanti. RPL loh. Insya Allah lulus. Tergantung nilainya nanti A atau Amin atau B+. Itu tidak masalah. Yang penting kan lulus.
Yang penting lulus. Aku juga gitu kok. Yang penting lulus. Dan nek nggak bisa jawab itu kita senyum-senyum aja nanti dosennya malah menjelaskan. Terus nggak Nanti usah kalau kita ngeyel udah sama kita di pelosok. nggak usah ngeyel-ngeyel sama dosennya. Dosennya didengerin aja, dia maunya apa, terus kita, oh ya Bu, saya perbaiki, oh ya Bu, oh ya Prof, saya perbaiki Prof. Nggak usah ngeyel, lah kan tapi harusnya, nggak usah. Pokoknya didengerin Oh, nah aja. itu enggak itu. Dengerin aja Itu ya, bukan oke tipe oke. kuning aja tuh. Pokoknya didengerin aja kayak oke. Atau nek Ya Aku kita lanjut. tuh yang tuh. atau nek kita cuntel-cuntel banget benar-benar orang ngerti kita malah balik tanya aja. Baiknya gimana ya, Prof? Tuh. Nanti dia akan menjelaskan. Baiknya itu ditambahi dari buku ini. Nanti bukunya judulnya tak kasih. Kayak Prof Jaslin tadi. Nanti judul bukunya tak kirim. Cipulera ketemu. Gitu. Dan meskipun wes tak buat kayak gini, itu nek aku ditanyai profnya tentang apa gitu, ya aku ya ijek tetep kelabakan nyarinya loh. Misalnya dia maunya apa, pertanyaannya apa, aku tetap nyari-nyarinya tetap rada kesulitan. Kemudian presentasi kita kan hanya 20 menit. Jadi kita harus latihan presentasi. Aku kemarin itu udah latihan beberapa kali, sekitar 3 sampai 4 kali baru bisa tahu kecepatan bicaraku harus seberapa supaya 20 menit itu selesai semua. Dari bab 1 sampai daftar pustaka. Tapi tadi itu Prof Jaslin ngekat ketika aku menjelaskan bab 1, Prof Jaslin langsung ngekat. Gak usah bab 1 udah, langsung bab 3 aja. Batinku, wah latihanku selama berjam-jam hilang. Tapi Kira. enak. Tapi apa enak. Jadi awak dhewe omongan kecepatannya jadi tak kurangi sedikit. Ya. Cuman kadang malah tersisa waktu nanti jadinya. Jadi mereka bertanyanya jadi banyak. Lah tadi itu aku dari jam 1 itu sampai jam 3 loh. Jam. Waduh, 2 jam loh. itu apa yang ditanya itu sampai bosan? Aduh, aduh. Lah ya dari awal sampai akhir. Terus mereka itu sebenarnya dosen UNY itu kan dosennya baik-baik ya. Jadi niki mereka itu biasanya menyarankan misalnya setelah bertanya itu mereka biasanya menyarankan. Setelah kita jawab mereka menyarankan sebaiknya di bagian ini dipindah di sana Mas Agil. Atau sebaiknya bagian ini ditambah ini atau sebaiknya bagian ini nggak usah ada. Itu ya ada. Misalnya bagian yang nggak usah ada itu 3 dosenku tadi itu menganggap bahwa aku itu nggak perlu mencantumkan hasil PISA tahun 2018-2022 di bab 1. Itu kayaknya nggak penting, nggak ada kaitannya. Padahal menurutku penting banget loh. Kan Itu dari saya juga kemarin itu dari seminar proposal udah nggak usah dicantumkan Kak oh, kalau yang oh. bisa Padahal nggak kan perlu katanya. menurutku kan penting dari situ kan aku jadi tahu bahwa oh berarti kemampuannya peserta didik itu baru sampai sini sehingga aku harus mengembangkan bagian ini. Tapi ya karena mereka menginginkan begitu dari ketiga penguji itu menginginkan dihilangkan ya berarti tak hilangkan aja. Terus ada lagi yang mereka sebaiknya dihilangkan itu hasil diskusi di MGMP. Kan kata Prof. Eli harus ada seperti itu. Jadi kayak penelitian awal misalnya diskusi dengan teman MGMP itu dicantumkan di bab 1. Tapi menurut mereka bertiga itu yang itu nggak usah. Jadi ini sudah mau tak ikhlaskan, tak hapus yang bagian MGMP itu, tapi di akhir ujian Prof. Erinya bilang bahwa untuk yang MGMP itu
tetap ada nggak apa-apa. Terus macam-macam kayak nek Prof Eli itu kayak bela kita gitu loh. Yang tadinya ketika dosen itu bilang, yang ini nggak usah, yang ini dipindah aja, yang ini nek Prof Eli itu biasanya yang ini nggak usah, nggak perlu dipindah, yang ini sudah bagus di sini. Nek Prof Eli ini baik banget nih, membela mahasiswa bimbingan. Terus Terus Kak Agil, kalau kayak gitu yang diikuti siapa? yang diikuti adalah pengujinya. Oh, berarti dihilangkan berarti ya. Oh, tetap tak hilang kayak gue. Masalahnya pengujinya itu kan ketika kita mengajukan revisi kan kita harus menunjukkan apa yang direvisi, revisinya bagaimana, yang dihilangkan mana, yang ditambah mana. Kalau Oh nanti gitu. tidak sesuai dengan mereka, ya revisiku nggak jadi-jadi. Ya ya. Jadi biarkan para penguji itu menyampaikan Berarti tetap pendapatnya. penguji ya, hasil akhirnya Uh, penguji. kita iya-iyain aja. Supaya cepat selesai revisinya. Hmm. Wis ngantuk. Yowes, nanti kita sambung lagi. Tunggu aku sudah ya. Tunggu Inun sudah Bu Ainun kapan kegiatan. itu? Bu Ainun. Ada, belum lah. Masih panjang perjalanan. Orang belum validasi.